Sudah jelas tahun terberat buat bangsa kita ya. Sudah sangat jelas. Berat beban masyarakat. Masyarakat bawah. Masyarakat yang di kalangan bawah. Masyarakat yang di kalangan bawah. Itu berdampak sangat berat. Kemudian mereka. Ya, mudah-mudahan aku berdoa bangsa kita ini. Aku berdoa semoga bangsa kita aman. Walaupun tidak aman, hanya saja aku berdoa agar aman negara kita ini. Itu yang saya harapkan. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Saudara-saudara sekalian, saya telah mengikuti perkembangan beberapa hari ini, terutama peristiwa tadi malam. Ada peristiwa di mana petugas telah menabrak satu orang pengemudi ojol yang mengakibatkan pengemudi ojol tersebut, almarhum Afan Kurniawan, tadi malam meninggal dunia. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Demo yang belakangan terjadi berujung gelombang kerusuhan benar terjadi. Inilah yang ditakutkan banyak ahli spiritual yang sudah meramalkan akan pecah kericuhan. Hingga kemarin malam bentrok antara demonstran dengan aparat juga terus terjadi. Sejumlah fasilitas umum tampak terbakar dan yang lebih menyedihkan, aksi besar-besaran ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi sudah meluas di kota-kota besar di Indonesia. Meninggalnya Afan Kurniawan, driver ojol yang terlindas mobil Brimob, sepertinya menjadi hulu picu kemarahan massa. Tapi semua sudah terjadi. Kini, yang dibutuhkan adalah suasana adem agar segala problematika bisa dipecahkan dengan hati tenang dan bisa menahan emosi agar tidak terpancing. Semoga semua protes publik didengarkan sehingga demonstrasi tak semakin besar dan pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan kebijakan yang memicu demo besar ini. Pemirsa Ganjil Misteri, saya Mulyati Mejan, ahli tarot, terawangan, spiritualis, dan supranaturalis bersama Ganjil Misteri, penikmat Ganjil Misteri dimanapun saja Anda berada. Kalau penglihatanku yang aku rasakan di negara kita ini memang carut marut ya untuk para wakil rakyat, di mana rakyat sudah kurang percaya lagi. Terjadi saat ini demo untuk pembubaran juga sedang maraknya kasus-kasus di negara kita ini. Aku melihat sedih sebenarnya ya, sedih. Dari tahun kemarin aku sudah mengatakan bahwa akan ada demo, dan ini terjadi di tahun 2025, tepatnya di bulan Agustus ya. Apakah
berdampak nanti di tahun 2026? Apakah akan berlanjut? Kalau menurut penglihatanku, terawangan aku, batin aku melihat masih ada berkelanjutan seperti itu. Untuk demo, apalagi sudah ada korban jiwa kan, kalau nggak salah ojol ya, yang ditabrak oleh mobil Brimob, dilindas sampai meninggal dunia. Sebenarnya kalau saya pribadi itu saya sangat sedih sekali melihat ini, miris sekali ya. Rasa batin ini teriris gitu melihat seperti ini. Apa yang saya lihat pada waktu di 2024 itu terjadi di 2025 ini. Saya sudah wanti-wanti, saya sudah mengatakan dengan orang-orang terdekat seperti itu agar tidak kena ikut-ikut tuh untuk demo gitu kan. Hanya saja saya melihat nanti ada di tahun-tahun 2026 akan terjadi lagi. Itu yang saya lihat. Kenapa energinya kuat atau mungkin apa? Karena nanti ada korban jiwa lagi yang saya lihat. Gimana? Apa mungkin kamu merasakan sebuah getaran, tangisan, sedih mendalam mungkin yang kamu rasakan sampai akhirnya kamu berhenti mungkin sejenak ketika melihat apa yang terjadi di bumi pertiwi ini? Ya, bumi ini kan sudah tua ya. Rakyat, aku sebagai juga rakyat ya, berharap negara kita ini kan aman ya. Bahkan ekonomi yang kurang baik, masyarakat yang kurang percaya lagi kepada kepemerintahan, di mana rakyat juga banyak dikecewakan, di mana rakyat juga sudah merasakan dampak tidak ada keadilan. Saya berharap jika ada susulan demo, semoga tidak ada korban jiwa lagi. Karena mereka berjuang untuk kita. Kalau dari daerah-daerah pasti insya Allah ya tersurut sih ya. Tapi kalau untuk massal, saya berdoa tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, demo mudah-mudahan tertib. Aku sedih ya. Boleh nangis nggak sih? Boleh deh. Aku takut. Mami, aku takut. Kenapa? Orang-orang yang di atas sana bersikap tidak adil. Ada ketidakadilan di masyarakat. Aku berharap mudah-mudahan jika masih berkelanjutan demo lagi tidak ada korban jiwa.
Itu saja. Gejolak masyarakat di setiap daerah pasti ada. Melihat seperti ini, mungkin mereka yang di daerah juga menangis. Apalagi para sesepuh, tetua, pasti juga kan merasakan kesedihan yang saat ini kita rasakan semua. Hanya saja aku hanya bisa berdoa di tahun berikutnya tidak terjadi apa-apa, dan kalaupun itu terjadi sudah kehendak dari yang di atas sana. Ada di beberapa daerah yang memang ikut menyuarakan, ada, tapi aku tidak bisa menyebutkan nama daerahnya karena nanti menjadi polemik yang berkepanjangan juga kan. Tapi aku merasakan di beberapa daerah memang bergejolak seperti itu. Pemerintah kalau bisa sih lebih bijak lagi ya untuk adil kepada rakyat. Apalagi kan hukum di negara kita ini kan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mudah-mudahan para petinggi di kepemerintahan bisa merasakan jeritan rakyat, apa yang rakyat rasakan, apa yang rakyat inginkan. Seperti itu, mudah-mudahan mereka yang diberikan kewenangan bisa introspeksi diri agar bisa bersikap adil terhadap rakyat. Sangat berdampak. Karena gini ya, dari tahun kemarin aku sudah bilang tahun 2025 menjelang sampai 2026 itu ekonomi kita agak menurun ya. Banyak juga kan yang sudah kena PHK. Dari tahun kemarin aku sudah bilang di tahun 2025 banyak sekali PHK. Bahkan nanti di tahun 2026 itu akan berkelanjutan juga, yang berdampak terhadap ekonomi masyarakat seperti itu. Kalau dibilang akan seperti tahun 98 atau tidak, sepertinya tidak akan sampai seperti tahun 1998 ya. Hanya saja ada berdampak ekonomi kita ini menurun, itu saja. Tapi tidak terlalu berdampak seperti tahun 1998. Aku melihat di pertengahan 2026 aku melihat itu banyak gelombang manusia. Kalau dibilang hanya saja aku melihat itu di pertengahan 2026 akan ada lonjakan lagi. Tapi mudah-mudahan salah ya. Penglihatan saya mudah-mudahan salah. Dan kalaupun itu terjadi, mudah-mudahan tidak ada korban jiwa lagi. Aku, seberapa sedih aku ya. Sangat-sangat sedih sekali ya, di mana pajak-pajak kan naik ya. Masyarakat yang gajinya di bawah UMP, bahkan seperti guru honorer,
di daerah cuma dapat 400.000, ya kan? Itu mereka sangat-sangat merasakan bagaimana untuk bayar ini dan itu. Sedangkan gaji mereka aja ada yang 400.000, ya kan? Ada yang beberapa ratus, sementara dia harus bayar ini dan itu dan ini dan itu, banyak lagi. Banyak garis kemiskinan yang berdampak. Mereka jangankan untuk bayar pajak, untuk makan hari-hari aja mereka tuh tidak ada loh. Itu yang membuat aku sangat-sangat sedih. Sangat sedih. Kalau aku boleh menjerit, aku menjerit. Karena banyak gaji yang di bawah UMP, dia belum buat bayar pajak tahunan rumah, pajak kendaraan, ya. Tapi yang saya sedih, yaitu yang di daerah, ya, yang di daerah guru honorer hanya 400.000. Itu yang membuat miris saya. Sedih sekali. Kamu berarti bisa merasakan bagaimana ketika kepanikan, kesedihan korban Afan sendiri, driver ojol yang dilindas oleh Brimob ketika demo kemarin. Mungkin beberapa dia paniknya, sedihnya, dan akhirnya kan ketika dia berjuang mencari nafkah, tidak demo tetapi dia harus menjadi korban, apalagi menjadi pulang keluarga, dan dia juga harus bersedih. Kau bisa merasakan nggak sih betapa sedihnya keluarga dan Afan sendiri detik-detik menegangkan itu sendiri? Apalagi posisinya kan dia jongkok ya, sudah tertabrak, harusnya kan berhenti ya, tapi tetap dilindas. Dia kan ada anak istri yang harus dinafkahi, sementara sang kepala keluarga dilindas oleh mobil Brimob, ya. Harusnya itu bisa berhenti, kenapa diteruskan? Aku sangat ngerasain arwah ya itu menangis gitu. Kenapa ini bisa terjadi kepadaku? Itu yang dirasakan oleh almarhum ojol ini. Kenapa harus terjadi kepadaku? Itu dia tidak percaya seperti itu. Sudah jelas tahun terberat buat bangsa kita ya. Sudah sangat jelas. Berat beban masyarakat. Masyarakat bawah. Masyarakat yang di kalangan bawah. Masyarakat yang di kalangan bawah. Itu berdampak sangat berat. Kemudian mereka. Ya, mudah-mudahan aku berdoa bangsa kita ini. Aku berdoa semoga bangsa kita aman. Walaupun tidak aman, hanya saja aku berdoa agar aman negara kita ini. Itu yang saya harapkan. Kayu rapuh, cepat lapuk. Ular adalah hewan berdarah dingin. Orang, hewan yang memanipulasi, beracun. Itulah yang terjadi di orang-orang yang katanya yang bisa mengayomi masyarakat. Itu dampak dari ular kayu.
kayu rapuh, ular berdarah dingin, memfitnah. Fitnahan jarang sekali yang jujur. Walaupun 1001 masih ada juga yang jujur, tapi kebanyakan banyak yang tidak jujur. Seperti itu. Yang mengundurkan diri ya, yang saya lihat ada beberapa yang mengundurkan diri itu sosoknya karena tidak kuat melihat ketidakjujuran di anggota yang katanya pengayom masyarakat. Dampak dari sisa demo di tahun ini, tadi sudah aku katakan untuk tahun 2026 itu masih ada sisa-sisa dan dapat memicu demo lagi. Titiknya masih di Jakarta, hanya saja kemungkinan dari daerah-daerah yang ikut gabung mungkin ya ini. Itu prediksiku dan itu aku melihat itu. Tapi aku berdoa mudah-mudahan tidak terjadi itu. Mudah-mudahan batin saya melihat itu salah, mudah-mudahan. Itu yang saya harapkan karena saya juga sebagai rakyat tidak ingin ini terjadi. Sepertinya ada juga sih korban tapi tidak terlalu karena belajar dari tahun ini gitu agar demo nanti bisa tertib. Saya melihat untuk tahun depan ada dampak kan dari tahun-tahun ini ya. Saya melihat itu mudah-mudahan sih tidak terjadi. Hanya saja kepercayaan masyarakat terhadap kepemerintahan itu sudah sangat-sangat tidak percaya lagi. Itu yang saya lihat. Banyak beban-beban ditanggung oleh masyarakat. Itu yang membuat situasi makin sulit, situasi makin carut-marut, itu aja. Itu bisa dibilang ini kan elemen ular kayu akan berpindah ke kuda api. Ya. Karena kan kayu itu lapu dan api itu kan membara. Apakah ketika masuk 2026 itu membakar, mungkin bukan membakar sih, kayak menghabisi hal-hal tidak baik yang terjadi 2025 sehingga di 2026 semuanya panas tetapi pada ujungnya ada suatu kebahagiaan di depannya. Seperti itu nggak sih? Kuda kan orang yang ibaratnya itu kuda itu alat pacu dalam artian orang yang rajin kerja ya. Api masih ibaratnya gini, kita sudah rajin kerja tapi masih ada tersulut emosi, tersulut api, iya. Bisa lebih aman lagi untuk keamanannya ya. Karena belajar di tahun ini, di demo tahun ini, untuk kedepannya sepertinya ada kewaspadaan atau lebih aman lagi untuk di bidang keamanannya. Elemen api, aku sih berharap ya masyarakat tidak terbakar emosi, tidak tersulut emosi. Itu aku berharap seperti itu karena kalau elemen api sudah tahu ya, bagaikan masyarakatnya bagaikan daun kering, akhirnya tersulut api kan kebakar. Coba ulang lagi tadi pertanyaannya. Apakah mungkin di 2026 itu nanti ke depannya itu juga apa sih kayak mendapat kayak teguran Tuhan, ini semua yang terjadi adalah teguran Tuhan dengan apa yang dilakukan oleh para pejabat negara ini, bisa dibilang kalau yang tengah mereka dapatkan. Oke. Baik, sebenarnya merupakan teguran Tuhan, iya.
Hanya saja bagi sebagian itu mengerti ini adalah teguran dari Tuhan. Sengkolo atau karma yang mereka dapatkan ya, seperti itu. Karena banyak ketidakjujuran, akibatnya ada karma buruk atau balasan dari perbuatan buruknya yang Allah tidak suka. Seharusnya sih pemerintah atau orang yang kita hormati ya lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, terutama untuk rakyat.